Halo semuanya, ketemu lagi dengan Ami di segmen Ami mengulas buku. Dan setelah 3 bulan tidak mengulas buku, saya hanya membaca 10 buku saja. Itu jauh dari target sebenarnya. Tapi karena berbagai kegiatan, ini excuse sih tapi nggak apa ya, kegiatannya Rumah Relawan Remaja, Peacecamp misalnya, lalu kemudian beberapa agenda lain lah pokoknya, jadi hanya 10 buku. Buku-buku itu ada bertema parenting, kumpulan puisi, lalu kemudian kisah anak-anak, ini buku-bukunya. Ada juga buku tentang generation gap dan buku tentang self development. Nah, di bulan September akhirnya saya mulai lagi ingin mengulas satu persatu beberapa buku tentunya ya. Di bulan ini semoga konsisten, doakan. Dan kali ini saya akan mengulas buku ini. Judulnya Duka Pengungsi Rohingya yang diterbitkan oleh Bandar Publishing. Buku ini bagus banget dan baru banget diterbitkan. Seperti apa ulasannya? Saksikan terus ya. Duka Pengungsi Rohingya, catatan kaum stateless people Myanmar, buku yang saya baca di awal bulan Oktober ini. Dan buku ini baru banget di tahun 2024. Bulan berapa ya di sini ya? Tunggu dulu. Bulan Agustus diterbitkan oleh Bandar Publishing di Aceh ini, dan ditulis oleh 24 penulis dari berbagai latar belakang, 4 penyair, lalu kemudian editornya Pak Murisal Hamzah, dan juga kata pengantar dari Dr. Fadlison. Nah, buku ini bertema sentral tentunya sesuai dengan judulnya ya, tentang Rohingya, tentang kaum yang terusir dari negaranya di Myanmar sana hingga kemudian pergi dan tersebar di berbagai tempat termasuk di Aceh. Nah, tema sentralnya berbagai konflik dijelaskan, berbagai latar belakang sejarah seperti apa itu Rohingya berdasarkan sejarahnya, lalu kemudian kondisi di berbagai tempat, khususnya misalnya di Cox's Bazar, yang merupakan kamp pengungsi terbesar untuk Rohingya karena dekat banget dari Myanmar. Lalu bagaimana sebenarnya Indonesia harus menyikapi dengan tegas. Dan tema sentral lainnya adalah di sini bagaimana penghargaan terhadap nilai-nilai demokrasi dan juga pemenuhan hak asasi manusia. Kalau berbicara tentang kualitas penulisan, apalagi dalamnya banyak sekali penulis yang sangat handal, penulis yang sesuai dengan latar belakang keilmuan mereka, menuliskan dari berbagai perspektif, sehingga tentunya sebagai pembaca akan memperkaya pengetahuan dan juga mencoba masuk ke berbagai pengalaman penulis. Di sini ada yang berlatar belakang sebagai jurnalis, berlatar belakang sebagai pegiat sosial, dokter yang bahkan sempat ke Cox's Bazar, dan juga berbagai latar belakang pekerjaan lainnya. Ini tentunya menjadi pemahaman penting bahwasanya isu tentang pengungsi, isu tentang hak asasi manusia sejatinya harus diperhatikan oleh siapapun selama seseorang tersebut berhati nurani. Jadi kualitas penulisan sini kalau menurut saya akan mengasah empati kita juga dan membuat kita berpikir secara lebih logis. Nah, yang ketiga tentang konteks sosial dan politik, karena tadi latar belakang penulis yang beragam ya, sehingga kita akan diberikan pemahaman yang lebih luas dalam memahami konteks sosial, politik, bahkan ekonomi. Kenapa akhirnya Rohingya terusir dari negaranya. Lalu yang keempat tentang rekomendasi buku ini, saya mau rekomendasikan kepada siapa saja yang mau paham lebih luas, lebih dalam tentang isu Rohingya itu sendiri. Dan oh ya, di sini juga ada beberapa puisi ya yang saya bacakan tadi, ada 4 penyair. Saya mau baca satu bagian aja puisi dari salah satu penyair terkenal bernama Fikar Reza yang menuliskan puisi berjudul Rohingya. Ini potongannya aja ya. Ada di halaman-halaman awal buku ini. Kopi pekat, cangkir batu.
bunga layu, kapal kayu, oleng dan sesak. Berminggu, laut lepas, tak ada gula, apalagi kisah para pemuja. Hujan deras, amuk gelombang, angin muson menerbangkan uap air. Tak ada tempat berteduh. Nah, sebenarnya potongan puisi ini aja bisa menggambarkan bagaimana kondisi Rohingya, apalagi ketika harus menyeberang, harus keluar ke tempat yang belum tahu seperti apa, tapi daripada kondisi yang sebelumnya tidak bisa membuat mereka tidak dimanusiakan, akhirnya mencoba keluar. Sayangnya seperti banyak yang kita tahu, mereka mengalami kondisi yang bahkan serba tidak jelas. Oke, lagi-lagi buku ini tadi saya bahasakan ya secara konteks sosial, lalu kemudian akan mengasah empati. Jadi buku ini penting sih buat dibaca. Saya mau spill beberapa judul ya. Mungkin ada beberapa penulis yang kalian kenal. Oh ya, ada 4 penulis itu, ada salah satu satunya ada tulisan saya di situ tentang kegiatan kami di Rumah Relawan Remaja waktu mengadakan buka puasa bersama saudara-saudara Rohingya di Balai Mesraya pada bulan Maret. Ada juga di sini. Judul lainnya mana daftar isi? Dari Tengku Amri Fatmi Ansis, Prinsip Kemanusiaan Islam Terhadap Pengungsi. Lalu kemudian Dr. Aslinar, Mengobati Etnis Rohingya dari Bangladesh ke Aceh. Lalu Kak Asharul Husna, Direktur Kontras, menuliskan sebuah tulisan di sini berjudul Rohingya dan Takaran Nilai Kemanusiaan. Lalu ada mentor saya di sini, Kak Ihan Nurdin. Tulisannya kebetulan Kak Ihan waktu itu ikut ya, datang pada saat salah satu konten kelas Peaceful-nya Rumah Relawan Remaja di Balai Mesraya, dan di sini menulis judul Kisah Seduh di Kolong BMA. Lalu dosen di Unimal, Pak Teguh Kemal Fasha, menuliskan sebuah karya berjudul Tragedi Berdarah di Laut Aceh. Lalu Pak Sulaiman Tripa, Karena Rohingya Memang Perlu Dibela. Masih banyak pokoknya. Ini daftar isinya, semoga nampak. Nah, buat teman-teman yang mau dapatkan buku ini bisa langsung pesan atau di DM Instagramnya Bandar Publishing, atau bisa menghubungi masing-masing penulis. Dan ya, itu aja ulasan buku kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di Ami mengulas buku selanjutnya. Dadah.